Good morning, selamat pagi. Happy New Year 2020 untuk Anda semuanya, welcome home. Saya baru pertama kali dalam tahun 2020 ini. So wherever you are, yang Anda habis pulang vakansi, liburan, dimanapun Anda berada dari belahan benua manapun, tidak ada tempat yang terbaik selain ranjang kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Seenak-enaknya hotel apapun juga, the best adalah the smell of your own pillow. Bau daripada bantal Anda sendiri. God is a good God. So saya ingin berdoa juga untuk Anda yang mengawali 2020 dengan rumah yang banjir. Berapa banyak yang rumahnya kena banjir pada Januari 1 yang ada di tempat ini? Atau Anda mungkin lihat live stream. So anything we can help you, the church here for you, gereja ada di tempat ini untuk Anda semuanya. Contact us dalam office kantor, so anything kita bisa mendukung Anda just to be participate of your trouble in life, khususnya dalam banjir ini, let us know supaya kami bisa berbagi kasih bersama dengan Anda semuanya. Tim IFGF, tim Harvest telah melayani hampir 200-300 keluarga demi keluarga yang tergenang banjir. So thank you semuanya, dan bagi Anda yang melihat live stream, God bless you dimanapun Anda berada. Kalau Anda nggak bisa kebaktian tempat ini, just join, klik IFGF Jakarta di YouTube, Anda bisa ngeliatin. Dan yang paling keren sih, saya boarding dari Washington DC mau ke Hong Kong, karena saya udah hampir 7 minggu nggak kebaktian di tempat ini tuh rasanya agak kurang enak. Saya ngerasakan, worshipnya, khotbahnya, ngelihat pendeta-pendeta yang so cool, preaching luar biasa. Dan waktu di pesawat saya masih bisa klik dan saya dengerin Pastor Andi luar biasa, kerennya, luar biasa, 7 great blessing. Berapa banyak diberkati, saya diberkati dan bisa melihat. So thanks God for technology semuanya. Next month di tempat ini akan 2 ibadah. 2 ibadah, jam 9 dan jam 11. Sebagian Anda telah menulis nama-nama teman-teman Anda yang akan diundang, kurang lebih 800 nama yang kita telah doakan, you pray about it. Sehingga nanti pada waktu Februari minggu pertama, the whole month adalah Vision Month, kita mau rally dan berdoa, biarlah tempat ini menjadi tempat tuaian dan Anda dan saya sebagai pekerja-pekerja di dalam tuaian itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Greater blessing, semua katakan greater blessing. Diambil dari kitab James, kitab Yakobus. Dan kalau kita mengerti bahwa kalau kita bicara blessing, selalu semuanya membicarakan tentang berkat, duit, mall gitu ya. You look cool, everything is just appearance. Karena bagi dunia image is everything. Yang penting penampilannya lah dulu, everything, you know, semuanya dari the top sampai the bottom. Image is everything. Dan kita barusan atau sedang atau sudah menuliskan resolusi demi resolusi tahun baru 2020, target-target kita, berkat, more influence, impact, ya. Dan kita melihat bahwa tahun ini adalah greater blessing. Kita memikirkan diambil dari kitab Yakobus, James, dan James ini luar biasa. Semakin saya renungkan, saya udah baca kurang lebih 5-7 kali, 5 pasal, nggak terlalu banyak sih guys. I hope you just read. Saya berdoa supaya Anda bisa membaca kitab Yakobus bersama-sama. Tahun ini saya juga punya resolusi, Tuhan, I want to hit the Bible. Waktu itu saya dengar Pastor Daniel hit the Bible, dalam arti rekod membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 9 hari. Itu luar biasa. Waktu dia masih single, belum punya istri, belum punya anak, sekolah di Oklahoma dan juga sekolahnya libur. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu 9 hari, wah itu luar biasa. Tahun ini saya berdoa, saya juga bisa at least gak usah 9 hari, tapi 90 hari alias 3 bulan. Kejadian saya Wahyu, what you need to do just spend 1 hour a day, just read, listen. Dan Anda akan selesai dalam 3 bulan. Kejadian sampai Wahyu, siapkan buku dan sebagainya. Everybody have a resolusi demi resolusi, target demi target dalam kehidupan kita. Nah, greater blessing ini, James memberikan paradigma yang baru, sebuah pemikiran yang sedikit berbeda. Dan bahkan di dalam awal daripada kitab Yakobus ini, dia memberikan sebuah statement yaitu untold blessing. Atau saya pikirkan ini adalah ada berkat-berkat yang tersembunyi.
atau berkat-berkat yang tidak terpikirkan ada di sana sih, tapi kita tahu, wow, gua nggak pernah mikirkan ya kok ini disebut berkat. Karena majority of Christian world, kalau kita bicara berkat yaitu more followers, more position, promotion, mobil satu dapat dua, dari staff dipromosikan semuanya, nothing wrong with that. Tapi Yakobus ini memberikan perspektif yang sedikit berbeda yang membuat kita dan semuanya harus memikirkan apa sih greater blessing ini? Apa sih untold blessing? Berkat yang gua nggak pernah pikir, gua nggak pernah denger, jarang didiskusikan, di-avoid mungkin bahkan dihindari. Dan saya berdoa biarlah 2 bulan ini dalam seri pertama dari 6 seri dari Greater Blessing ini, kita melihat bahwa dia membuka sebuah lembaran dalam Yakobus ini dengan satu pernyataan yang luar biasa. Dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, yuk kalau Anda mau baca bersama-sama dengan saya, kita bisa baca bersama-sama, dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Dia menuliskan kepada suku-suku di perantauan, tapi dalam bahasa Inggrisnya ini keren sih guys, dikatakan I am James. Aku James, a servant of the Lord Jesus Christ. What such an introduction. Unheard. TOP. Keren banget. Enak diomongkan, sulit untuk dilakukan. Karena kita biasa kalau mengenalkan nama saya ABC, lalu mengeluarkan kartu nama, oh I am the chairman, ini perusahaan saya, ini kartu nama saya belum pernah melihat kartu nama di dunia ini, walaupun dari pendeta pun, tulisannya Jamie Untoro, hambanya Tuhan Yesus Kristus, saya belum pernah melihat kartu nama itu. Bahkan sampai pendeta pun maunya jadi CEO, maunya menjadi chairman, is nothing wrong with that. Tapi James ini cool bener sih guys, dia mengawali Greater Blessing, mengingatkan Anda dan saya untuk mulai to think differently. Untuk mengajak kita untuk think outside of the box. Untuk kita diajak untuk naik the next level. Jangan jadi Kristen baby all the time. Maunya berkat demi berkat, gangdo demi gangdo, more demi more. Karena dikatakan ada beberapa berkat itu yang seringkali tidak pernah kita bicarakan. Such as nanti kita pelajari menjadi hamba Tuhan. Masa hamba itu berkat sih? Jadi servant, slave, budak masa itu berkat sih. Lalu dikatakan juga trials, ujian, suffering masa itu berkat sih. Bahkan dikatakan anggaplah kamu menjadi kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. What kind of Christian is that? Kalau dapat pencobaan ya kita nggak pernah bisa bahagia. Tapi di awal ini kita dibuat untuk membuat sebuah keputusan. Apapun yang terjadi, I decided to be happy. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Maka itu kalau tadi lagi kita nyatakan, God is so good. You are so good. Banjir gimana? God, you are so good. 2019 target belum kecapai gimana? God, you are so good. Belum turun badannya belum turun, resolusi selalu turun 10 kilo tapi tambah naik terus. Apa yang kita katakan? God, you are so good. Diomeli dengan istri atau ribut terus. You know, everything bisa plus, bisa negatif, bisa baik, bisa kurang baik. Tapi we decided pada waktu kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita katakan, God, apa? You're so good. Lah kalau dapat gangdo ngomong gitu ya, kipas-kipas lah, God, you're so good. Kalau kamu kena kanker gimana kamu bisa nyanyi? God. When we lose the project, when something hurting, tahun baru celebrate lihat kembang api, tahu-tahu rumahnya beberapa teman. Kita dikatakan, you're so good to me. Nah James ini cukup unik. Bagi saya dia ini keren banget sih guys. Orang bisa ngomong, wow. Dia nggak ngomong yang lainnya. Dia menulis katakan, look,
Anda tahu James ini siapa? Ini bukan orang yang ecek-ecek, bukan orang yang sembarangan. This is the real brother. Bukan yang ngaku-ngaku, ini memang saudaranya Yesus Kristus. Dia nggak ngomong, I'm James, the brother of Jesus Christ. Itu lebih keren, semua langsung dengar. Ya. Tapi dikatakan, I'm James, the servant of Jesus Christ. 8 hari ini saya renungkan sebuah statement. Today, mengawali 2020, saya ingin bertanya kepada Anda, who are you? Siapa Anda sebenarnya itu? Who are you? I am Jimmy Untoro. Blank. Saya mau kasih Anda 60 detik, 1 menit to think, to make decision. Who are you really? Siapa Anda sebenarnya itu? Who are you? James mengatakan, I am the servant of Jesus Christ. Are you the servant of Jesus Christ? Apakah Anda mau seperti James? Dia bisa ngomong, hidup dalam society yang selalu drop the names gitu ya. Dia bisa katakan bahwa aku PA-nya Pak Jokowi, udah langsung ada akan telepon kemana-mana. Tapi James mengawali, membuat sebuah refleksi yang sangat tajam dalam kehidupan kita. Dia seolah-olah bangga. James begitu bangga menjadi hambanya Allah. Dia bangga benar menjadi seorang hamba, dia tidak malu, dia bangga. Statementnya jelas sekali, I'm James, the servant of Jesus Christ. So I want you to close your eyes, dimanapun Anda berada, tutup matamu sejenak. Lalu Anda mulai tuliskan, aku mau memulai karier hidupku 2020. Sebutkan namamu, I am Jenny. Siapa Anda? Tapi siapa Anda? Who are you really? Can you do that 1 minute? I pray that your identity will carry on. Akan membuat Anda bisa menghadapi kalau nanti testing of your faith, trials, penderitaan demi penderitaan. Karena pada waktu Anda bisa mengatakan aku sebagai seorang hamba, dari kata doulos adalah orang yang tidak punya agenda dirinya sendiri. Dia hanya melakukan agenda orang lain. That's what the servant is all about. Ini yang tidak pernah diajarkan oleh Harvard School. Tidak diajarkan oleh UI. Sekolah-sekolah ternama, Ivy League University in the world. Bahkan gereja menjauhi title ini. Kalau bisa semua direktur so and so. But today I just want to invite semua dimanapun Anda berada untuk kita bisa memikirkan bahwa I am the servant of the Lord Jesus Christ. Why servanthood is untold blessing? Kok bisa ya masalah pelayan mengabdi itu berkat yang tak terhingga? How can it be dalam kehidupan kita ini? Kita perlu memikirkan bersama-sama, kita perlu merenungkan sehingga kita nggak ngikutin arus daripada dunia ini, tapi kita bisa mengikuti apa yang Tuhan sedang ajarkan. Karena dalam waktu beberapa minggu ini Anda akan mendapatkan pengajaran the greatest of teaching of all from the greatest master of the world. Namanya Yesus Kristus sendiri. Mengapa? Karena servanthood akan membuat hidup Anda menjadi hidup yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. That's what untold blessing is all about pada waktu membicarakan servant. Jadi seorang hamba itu membuat hidup Anda lebih besar daripada diri Anda sendiri. Saya nggak bisa bayangkan pada waktu krisis terjadi di depan Yesus dan murid-muridnya dan the crowd of at least 5.000 pria. Asumsi saya 60.000 karena satu pria punya satu istri dan anaknya 12 pada zaman dahulu.
Tapi zaman dahulu sensusnya dihitung hanya kepala pria yang dihitung saja. Pada waktu Yesus tengah-tengah mengajar, hari telah jadi gelap, lalu waktunya untuk makan, muridnya membisikin, "Rabi, send them away, suruh mereka pulang. Ini udah gelap, gak ada budget, tidak ada budget untuk kasih makan, gak ada dalam program kita." Tapi statement dari murid-muridnya menjadi sebuah krisis karena Tuhan ngomong, no. Jangan mereka suruh pergi. Aku mau kita memberi makan kepada mereka. The disciples confused and that moment the first crisis terjadi. Murid-muridnya gak bisa bayangkan, murid-muridnya gak tahu kok bisa demikian. Tuhan mau mengajarkan bagaimana the power of servanthood ini. Untuk mereka yang mau menjadi hamba, hidupnya akan menjadi lebih besar. Bigger than yourself, greater than yourself, that you never imagine dalam kehidupan kita semuanya. Saya tidak bisa bayangkan in the midst of that crisis, there's a one little boy, satu anak kecil yang taat dan berkata, I am a little boy, aku mau jadi hambanya orang itu. I want to be the servant of that Rabbi Jesus Christ. Saya tidak yakin 5.000 orang yang punya makan cuma satu bocah kecil ini. I'm sure there's so many, banyak. I'm sure ada ibu-ibu juga yang bawa makanan. Tapi memang dasarnya ibu-ibu kalau lagi krisis bawa satu suruh jadi korban orang lain. Gak mau, ntar gua makannya gimana. I mean, it's fair enough. It's a common sense. Gak bisa, saya bisa bagikan in the midst of the crisis. Kalau gua bagikan pun makin juga gak mungkin bisa memberi makan semuanya. But that little boy mengalami kehidupannya lebih besar daripada dirinya sendiri. Waktu dia katakan, "Okay sir, okay master, walaupun ini makan siang saya tahu yang lainnya uncle, auntie ada makanan, teman-teman juga ada makanan, tapi semuanya tidak mendengar that crisis. Servanthood is not in the mentality of most people. Sampai di gereja pun kita juga nggak pernah ngerti apa itu pelayanan. Bertahun-tahun kita hanya ngertinya kalau AC-nya nggak jalan, khotbahnya nggak bagus, pujiannya nggak. We don't understand what servant is all about. Sehingga pada waktu kita membangun rumah tangga, kita nggak ngerti bagaimana suami istri bisa melayani, orang tua sama anak. Servanthood sangat jauh sekali dari kehidupan manusia zaman modern. Tapi James, the man that very wise, dia menjadi orang yang penting di Yerusalem. Pada waktu konflik, rasul-rasul tentang beberapa pengajaran mereka datang ke Yerusalem. Lalu para sida-sida di Yerusalem membuat rapat dan James memberikan a piece of wisdom. Karena dia dekat dengan his brother. Dia bukan orang sembarangan, tapi dia tahu dan dia mengajarkan, if you want to make an impact in life, learn to be a servant. Learn to be a servant. Hidupnya lebih besar. That crisis become miracle. Karena ada sikap-sikap menjadi hamba. Imagine kalau semua enggak lah. Biarkan mereka saja. Tapi that boy mendengar the message of Jesus Christ. Dia tahu bahwa orang ini sanggup untuk membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mendaftarkan, gua mau jadi hambamu. Dipersembahkan. That crisis turn into miracle. Why? Servanthood. Servanthood. Kalau krisis kabur udah banyak teman-teman. Servanthood adalah posisi yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Saya renungkan, saya bolak-balik. Ada disebutkan, ya brother, I don't call you slave anymore, friend, bolehlah semuanya itu the bride. Tapi kalau saya ngelihat ini, daripada statement dari Yesus Kristus sendiri, dia mengatakan bahwa servanthood ini adalah posisi yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Dia dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 27 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, semuanya pasti mau jadi besar lah ya. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, mau jadi besar, greater, bigger, always at front, cutting edge. What, how?
jangan mengharamkan atau menghalalkan semua cara, no. Tidak salah impian Anda semuanya, tapi dia justru memberikan solusi yang luar biasa. Kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu mau jadi yang terbesar, dahsyat, TOP banget, hendaklah kamu menjadi hamba. That's the mantra daripada pengajaran Kristus yang jarang kita dengarkan. Makanya disebut untold blessing. Berkat yang wow, kok bisa begini ya? Kalau kamu gak mau jadi servant, the boy is just finish. Gak ada ceritanya itu. Tapi namanya siapa the boy gak penting. Yang penting legasinya ditulis, dibicarakan. Sampai detik ini, years after years, ada seseorang yang mau menjadi hambanya Tuhan. Ya udah, ini pakai aja Tuhan. Itu dahsyat sekali. That's great blessing. Itu rahasia yang perlu kita kenali bersama-sama. Lalu dia mengatakan, look, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. That's what doulos, tidak punya agenda. Kata-kata doulos yaitu orang yang melakukan agenda orang lain. The New Year's, the new resolution. Saya berdoa supaya Anda bisa menyisipkan. Anda mulai think through. Saya siapa sebenarnya ini? Years after years dalam kehidupan saya. Maybe we need to change our business card. To show bahwa when you are in the marketplace, wherever you are, I'm here to serve you. Mungkin posisi Anda komisaris, direksi, direktur, itu sementara. Tapi God want to give you the highest position, the rest of your life, menjadi in the kingdom of God dalam kehidupan kita. Seorang pepatah Cina mengatakan bahwa dalam tulisannya, kalau kamu ingin bahagia 1 jam, ambil waktu untuk tidur. Kalau kamu ingin bahagia dalam 1 hari, pergi sono memancing. Kalau kamu mau bahagia selama setahun, ya terima warisan saja. Tapi kalau kamu mau bahagia seumur hidupmu, learn to help others. Belajar untuk menolong orang lain. Belajar untuk menolong orang lain. Ini sesuatu yang keren sekali dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa lupakan beberapa tahun yang lalu, udah lama sih waktu saya mau melayani Tuhan. Habis lulus bisnis marketing, saya mau belajar sekolah Alkitab. Saya pergi ke Portland Bible College, itu my early days itu ya, in ministry teman-teman. Lalu saya sampai di Portland, senang sekali, excited, saya mau belajar firman Tuhan. Setelah selesai apa yang diminta oleh orang tua saya belajar. Saya nggak bisa lupakan, saya di interview Pastor Dix lagi cari kerjaan nih. Waktu itu almarhum adalah gembala sidang yang dihormati dan saya ada di situ. Pastor Jin juga pernah sekolah di situ, banyak beberapa leaders kita. Lalu Pastor Jin, oke, kamu boleh kerja di sini itu ya. Dan saya nggak bisa lupakan pertama kali setelah saya Tuhan kasihkan little success selama di Fresno, California. Waktu di Portland saya sekolah Alkitab, lalu menikah langsung sekolah Alkitab bersama dengan istri saya itu ya. Dia nggak sekolah Alkitab, saya sekolah, dia membantu membiayai kehidupan saya. Itulah pentingnya kita menikah sebelum kita melayani Tuhan, haleluya. Lalu saya tahu, saya dikasih kerjaan janitor. Wah, saya senangnya nggak karuan janitor. Waktu itu gua masih bego bener sih, walaupun udah 5 tahun di Amerika, saya pikir janitor kan dia udah tahu lah ya. Saya balik senangnya nggak karuan, saya ngomong sama istri saya, waduh darling, aku dapat kerjaan sebagai janitor. Lalu saya buka dictionary, wah, janitor nggak taunya apa saudara? Cleaning service. Saya katakannya nggak salah nih Pastor Dek. Waduh, masa gua janitor? Gua lulusan marketing, gua pikir janitor itu salah satu departemen dalam marketing, ada istilah janitor apa gitu loh ya. Saya nggak tahu itu. Saya balik lagi besoknya saya tanya Pastor Dek, bener ya saya di janitor department? Iya, Pastor Dek sudah baca resume saya. That's what I said itu. Oh, dia kata oke, sudah kok nggak apa-apa, tapi semua foreign student nggak bisa kerja di kantor kecuali dia kerja di janitor. Thanks God untuk istri saya itu ya. Dia kata nggak apa-apa darling, ambil saja. Waduh, pertama kali saya melayani Tuhan, mau sekolah Alkitab,
kerjaan pertama adalah janitor, cleaning service. Saya pikir ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Saya tanya gimana? Pas dia ngomong sama asistennya, kamu dapat bagian 60. Kantor kamu 60 yang kamu harus take care 4 jam setiap hari. Itu WC perempuan 30, WC laki-laki 30, jadi 60 tuh saudara. Di tempat auditorium cukup besar, ada sekolah kurang lebih 600 yang saya harus bersihin selama 4 jam. Nah zaman dahulu kalau ke gereja gak bisa santai pakai jeans begitu. Zaman saya dulu baby boomers ke gereja itu harus rapi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan senang para anak-anaknya kalau berbakti pakai jas dan pakai dasi. Jadi zaman saya kalau ibadah waktu dulu itu dasi sama jas. Nah zaman saya dulu sekolah Alkitab juga pakai jas. Gak boleh sembarangan. Jadi pakai dasi, pakai jas, bukan jas aja, pakai dasi, pakai jas. Jadi saya kuliah dari jam 8 sampai jam 1, lalu balik tukar dasi, tukar jasnya, pakai kaos lagi, bersihin toilet saudara. 30 pria, 30 wanita. Oh saya bersihin, kerja buat Tuhan selalu manis, brengsek bener nih kuat suruh begini. Oh Tuhan, semakin saya ngomong brengsek, semakin saya gak dapat promosi demi promosi, WC terus. Sampai katakan, waduh 1 hari, 1 minggu baunya udah gak tahan. Namanya mohon maaf ya, ini bukan rasa rasis, tapi anak-anak muda, anak-anak sekolah, teman-teman high school sana jorok-jorok, itu bersihin. Waduh pokoknya tisunya berantakan setiap hari hanya 4 jam. Hanya 1 orang membersihin 60, 30 pria, 30 wanita. 1 minggu, gua pikir udahlah kalau nggak tahan, Tuhan tolong angkat aku, Tuhan kamu datang segera. Ini ngapain sekolah Alkitab segala? Nggak perlu sekolah Alkitab lah, yang penting Roh Kudus dan kita dan Alkitab, betul nggak saudara? Nggak usah belajar lah, yang penting cinta Tuhan, semuanya beres. Tapi itu kadang no, you have to learn. Dari bau lama-lama, ya biasa baunya. Daripada yang lihat, yang mohon maaf ya, yang lihat yang aneh-aneh gitu, jadi ya biasa. I live there 4 hours a day. Berat sekali. God is so good all the time. Cleaning up the toilet. Bukan 5 hari kerjanya, 7 hari. 7 hari. 4 jam. Karena kalau Sabtu kebaktian, Minggu kita ikut kebaktian, dasi jas, kebaktian 1 kita harus cepat ganti, persiapan hanya 1,5 jam untuk kebaktian kedua. Kebaktian kedua persiapan untuk kebaktian ketiga. Saya bersihin semua bagian toilet, saya jago toilet bener. Makanya sampai detik ini kalau ada toilet yang bau saya tahu itu. Gak saya cium pakai hidung aja, saya lihat udah ini gak dibersihin, gue udah ngerti benar. Kemana-mana Anda lihat, ini PJO kemana-mana selalu lihat toiletnya bersih atau enggak. Kenapa? Bukan karena saya senang toilet, karena saya graduate from that toilet. Ini gembalamu pernah ngalami, that's the lowest job. I don't know whether that's the lowest job atau enggak. Tapi bagi saya, wow. Bukan berarti gue gak bisa lamar kerjaan lain. Sebelum saya jadi janitor, kerjaan saya lumayan bagus. Saya main mobilnya cukup bagus, semuanya on the first class. Tapi waktu mau melayani Tuhan diajarkan what is servanthood is all about. Wah berat sekali, tapi saya jalankan dari bau, dari nggak oke jadi oke. Thanks God untuk istri saya, walaupun bau dia katakan kamu tetap paling ganteng, kamu tetap paling wangi, thanks God itu ya. Jangan kalau istri suaminya lagi kerja sedikit, hidung istrinya pegal-pegal ini, waduh nggak benar sedikit lah itu ya. Kita perlu belajar. Terus lalu saya dapat promosi, wah luar biasa, dalam 2 bulan saya dapat promosi naik pangkat jadi junior janitor. Apa kerjaannya? Gak lagi WC guys. Artinya saya boleh mulai cleaning up, vacuum, sanctuary dan kantor-kantor. Sudah kenapa saya bisa bangun WHC, bukan saya lah, kita bangun WHC dengan dom. Bukan saya dapat doa pagi, Papa Wahyu, one dom. Enggak, karena waktu saya vacuum gerejanya sedang bangun gedung, bentuknya dom. Saya di situ, ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku membangun rumahmu, gua juga kepingin bangun punya gedung seperti dom ini. Karena konon ceritanya dom itu adalah surga terbuka, open heaven. Maka itu di Karawaci kita punya dom. Wow, saya senang sekali. Cleaning service, senang. Naik pangkat.
Setelah cleaning service, saya dapat posisi yang luar biasa. Oh, kamu naik promosi dalam 3 bulan. Kamu naik promosi, Pastor Jimmy. Bukan Pastor Jimmy, waktu masih Jimmy itu ya. Belum jadi pastor. Promosi apa? Kamu sekarang menjadi senior janitor. Maksudnya kamu sudah dipercayakan boleh membersihkan kantor-kantornya pendeta, termasuk kantornya Dick Iverson. Wih, bangganya nggak, karena sudah nggak vacuum, cuma kantor-kantor ngeliat. Kan kalau kantornya pendeta kan selalu bersih bener, ya kan, masa jorok gitu kan, 4 jam cepat sekali, enak gitu ya. Rasanya semuanya udah bersih. Saya bisa lihat buku-buku para dosen-dosen catat, bisa beli catat itu ya. Kantornya Dick Iverson itu punya toilet sendiri gitu, bersih menurut saya karena dipakai dia sama istrinya sendiri. One day istrinya panggil saya, Sister Eddie, Jimmy, did you clean up Dick's toilet today? Wow, kamu bersihkan toiletnya Dick Iverson pagi hari ini enggak? Saya penuh sebenar. Menurut saya toiletnya Dick Iverson masih bersih, satu orang masih wangi, bersih kok. Enggak perlu setiap hari. Efisien, penting sekali. Tapi ini bos di atas bos. Ya kan? Suaminya bisa bos, tapi the real boss kalau ada udah kawin 30 tahun tahu who is the real boss. Teori-teori Anda yang masih 5 tahun bisa percaya gua deh. Ada amin, saudara. Jadi saya ngomong, Sister ini mohon excuse me, I thought it's clean already but today I did not clean. Saya belajar kejujuran dari peristiwa ini. Selain dari papa saya mengajarkan what is honesty is all about, saya ditanya, waduh, sejak saat itu saya selalu membersihkan. Yang pertama kantornya di Iverson, saya spray, saya bersihkan, spray maksudnya bukan spray, supaya wangi. Suatu hari waktu saya sedang membersihkan, saya ketemu Dick Iverson di toiletnya dia. Ya dia lupa lah, ini orang foreigner dari Indonesia, culun begitu, bersihin, katakan, wow, thank you so much Jimmy, kamu udah berapa tahun di sini. Lalu dia cerita, kamu dari mana? Indonesia, bla 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 bla. Di toilet dia inilah dalam waktu yang singkat saya menceritakan impian Tuhan dalam hidup saya untuk Indonesia, untuk dunia, untuk IFGF. Lalu saya katakan, Pastor Dick, apakah kamu gak keberatan jadi bapak rohani saya? Well, I would love to. Saya nggak tahu, singkat cerita setelah setahun saya dapat promosi yang luar biasa, asisten CEO dari janitor, saudara. Not bad lah itu ya, not bad, nggak usah bersih-bersih lagi, cuma memonitor foreign student yang baru. Pastor Herman ini dulu pernah jadi apa kamu bro? Satpam itu ya, karena badannya gede memang dia cocok satpam itu ya. Banyaklah teman-teman dari Indonesia semuanya. Jadi setelah dipromosikan, tidak pernah dalam sejarah mereka, tiba-tiba saya dipanggil, saya ceritakan semuanya in that moment sebelum saya lulus. Lalu Bible Temple, namanya gereja waktu, membuat keputusan untuk mengorden saya sebagai gembala. Tidak pernah foreign student, murid BBC lulus diorden, itu nggak pernah, kalau kan nanti berantakan. Tapi khusus untuk saya, karena perjumpaan di toilet dia yang wangi dan bersih itu ya. Saya bisa diorden oleh gereja dia yang luar biasa. Come on guys. Bigger than yourself. Bigger than yourself. Untuk dilihat bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir sebelum kita akhiri bersama-sama. Kenapa servanthood adalah berkat-berkat yang luar biasa? Karena Anda akan diajak menjadi seperti yang kita layani. When you take the road less taken, servanthood, Anda akan menjadi seperti yang kita layani. Kamu akan seperti bosmu sendiri. Kamu akan sama seperti bos kamu sendiri. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, intentionally mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada waktu Anda, banyak orang ngomong,
I want to be like Jesus. Gimana sih menjadi seperti Kristus? The road less taken, jadi hambanya Tuhan. Jadi hambanya Allah. Servant of the Most High. Ada sebuah cerita yang cukup unik sekali antara seorang profesor dengan ajudannya, sopirnya. Ini setiap kemana-mana profesornya mengajar, sopirnya selalu membawa ke tempat sekolah demi sekolah, perusahaan demi sekolah, perusahaan. Lalu suatu saat sopirnya diangkat derajatnya, membantu set up, sehingga waktu presentasinya sopirnya selalu duduk di situ, mendengarkan bosnya, mengajar secara luar biasa bertahun-tahun. Sopirnya membawa profesornya, ngajar, dia duduk di situ. Jadi dia kurang lebih hafal lah. Lalu suatu hari profesornya agak capek, teler, sopir tanya, "Sir, are you not tired teaching the same thing semuanya?" Dan profesornya, "Benar sih, actually I was a little bit tired," gitu ya. Lalu profesornya, "Why don't we exchange? Bagaimana kalau kita gantian? Kamu yang jadi profesor, gue yang jadi sopir." Toh mereka nggak ngerti siapa yang profesornya. Yuk ajar yang sudah aku ajarkan berani. Ini ajudannya, "Siap, sir." Lalu dia ke kampus yang baru, sopirnya jadi profesor. Dia ngajar, tek, jago lah karena udah denger puluhan kali gitu ya. Udah dicatat, itu penting. Maka itu begitu pentingnya kalau denger firman Tuhan, catat. Ya kan? Dia lebih jago, tek. Selesai semua, tepuk tangan. Any question? Tiba-tiba ada pertanyaan. Pertanyaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Lah ini kan bukan the real profesor, dia cuma sopir yang diangkat jadi profesor. Lalu dia dapat hikmat, dia gampang. Pertanyaanmu terlalu gampang. Gak perlu saya yang menjawab, biar sopir saya yang menjawabnya. Listen, sopir lu siapa dalam hidup ini? I know we don't put Jesus sebagai pembantu, tapi izinkan dia sebagai driver of your life. Listen, saya senang sekali perkataan ini bahwa serving is a godly act. It's not just a beginning point, but it is finishing point as well. Enggak sekedar permulaan saja, tapi ini juga terakhir dari semuanya. Di finish dalam kehidupan kita semuanya. Dalam perjalanan kita. Ayo, refleksikan kehidupan kita. Who are you sebenarnya? Start now 2020. Ubah kartu nama Anda istilahnya. Take the road less taken. Ambil jalan yang jarang diambil. Berkat yang gak pernah dibicarakan. It will be a blessing for you.